Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast mata kuliah Managerial Economics. Kali ini saya akan menyampaikan materi ketujuh, yaitu tentang struktur pasar. Ya, jadi ini merupakan materi pada setengah semester yang pertama atau perkuliahan sesi pertama. Ya, jadi bagian mikro yang terakhir ini ya. Ya baik, tentang struktur pasar nanti ada 4 macam struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistis ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ini ya secara garis besar ya. Nanti untuk penjelasan lebih mendalam nanti di perkuliahan ya. Ini kita masuk ke pengertian dulu dari struktur pasar ya. Jadi struktur pasar ini menggambarkan tingkat persaingan ya di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Jadi yang maksud pasar di sini adalah pasar barang atau pasar komoditi, pasar komoditas ya ini. Tingkat persaingan di antara produsen atau penjual ini. Ya kemudian karakteristik pasar yang paling penting di sini adalah nanti untuk menggolongkan atau mengenali masing-masing bentuk pasar nanti ini terutama dilihat dari ini jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, terutama jumlah penjualnya. Nanti kalau jumlah penjualnya itu hanya satu, itu pasar monopoli misalkan seperti itu. Kalau jumlah penjualnya sangat banyak gitu, pasar persaingan sempurna. Jadi dasar penggolongannya ini terutama dilihat dari jumlah penjualnya ya, jumlah penjual atau jumlah produsen. Jadi produsen sekaligus sebagai penjual. Kemudian yang berikutnya tingkat diferensiasi produk yang diperjualbelikan, tingkat diferensiasi atau tingkat pembedaan. Tingkat diferensiasi di sini apakah konsumen itu membedakan suatu produk atau menganggap sama atau tidak membedakan. Ini yang dimaksud tingkat diferensiasi. Jadi sebuah produk itu meskipun produknya sama, tapi bagi konsumen dalam konteks bisnis modern dewasa ini tingkat diferensiasi itu sangat tinggi. Jadi meskipun produknya sama, ini bagi konsumen berbeda. Ya, berbeda ya, karena produk yang ada di pasaran dalam persaingan bisnis saat ini itu sangat bervariasi dengan berbagai macam merek, berbagai macam spesifikasi, yaitu sudah bagi konsumen sudah berbeda nanti. Ya baik, kita masuk ke jenis pasar yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Ini ya, kita lihat ciri-cirinya ya. Jadi ciri pasar persaingan sempurna ini ciri-cirinya. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini banyak produsen. Jadi jumlah produsen itu banyak. Nah, banyak di sini tidak dihitungkan berapa, 10 atau 20 tidak, pokoknya banyak gitu ya. Jumlah produsen banyak. Karena jumlah produsennya banyak, masing-masing produsen ini bertindak sebagai price taker. Jadi sebagai pengambil atau penerima harga itu ditentukan di pasar ya, sebagai price taker, menerima harga. Kemudian bebas keluar masuk pasar ya, bebas keluar masuk, tidak ada hambatan. Karena bebas keluar masuk maka di pasar tetap banyak produsen atau banyak penjual. Kemudian produknya homogen. Jadi homogen di sini artinya konsumen itu tidak membedakan produk itu dihasilkan oleh siapa, oleh produsen yang mana, itu konsumen tidak membedakan. Ini. Maka dalam pasar persaingan sempurna ini produsen tidak diperlukan adanya iklan. Ini. Jadi tidak, karena konsumen tidak membedakan. Jadi bagi konsumen itu sama saja. Jadi produk itu dari produsen yang mana itu sama, dianggap sama. Itu. Maka dalam persaingan sempurna ini
produk itu tidak 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 diberi merek, tidak ada merek karena ini. Jadi maka pasar persaingan sempurna ini tidak dijumpai dalam praktek, dalam realitas atau dalam dunia nyata itu tidak dijumpai ciri-ciri ini, terutama yang produk homogen ini. Kemudian produsen atau konsumen ini memiliki pengetahuan yang sempurna atas pasar. Ini pengetahuan yang sempurna ini terutama pengetahuan atas harga produk. Jadi produsen menjual sesuai harga pasar yang berlaku. Kalau dia menjual terlalu mahal tidak akan laku. Kalau dia menjual di bawah harga pasar dia rugi. Maka yang menjual sesuai harga pasar yang berlaku. Ini. Kemudian bagaimana pola penerimaan? Pola penerimaan produsen. Ya, pola penerimaan. Kalau berbicara penerimaan, nanti ini ada 3 bentuk, ada 3 kurva penerimaan. Penerimaan atau dalam bahasa Inggrisnya itu, bahasa asingnya revenue, ya. Ada kurva AR, MR dan TR. Ya, di sini dalam pola penerimaan. Jadi kurva penerimaan ini, kurva AR, MR dan TR ini akan berbeda-beda sesuai dengan bentuk pasar yang dihadapi. Jadi artinya kurva AR, MR dan TR ini pada pasar persaingan sempurna berbeda dengan pada pasar monopoli, berbeda dengan pasar oligopoli dan seterusnya. Jadi sesuai dengan bentuk pasar yang dihadapi. Nah, ini kita lihat bagaimana ketiga kurva ini, ya. Kalau kurva TR, jadi pada pasar persaingan sempurna nanti kurva harga sama dengan AR sama dengan MR. Kemudian untuk kurva TR ini berupa garis positif dari titik asal. Garis positif dari garis yang naik ke kanan. Ya, seperti ini. Coba perhatikan ini. Ini kurva AR, MR dan TR pada pasar persaingan sempurna. Ya, jadi dengan melihat ketiga kurva ini pada kurva penerimaan, kurva revenue, kita bisa mengenali struktur pasarnya. Oh, ini berarti pasar persaingan sempurna. Ini, jadi kurva dengan mengenali dari bentuk kurva penerimaannya ini atau kurva revenue. Jadi kurva AR dan MR, D itu permintaan, ya, D itu permintaan, demand. Ini berupa garis horizontal. Jadi D sama dengan AR sama dengan MR. Ya, ini kurva permintaan yang elastis sempurna karena produsen atau penjual bertindak sebagai price taker tadi, menerima harga yang berlaku. Maka pada tingkat harga tertentu. Kemudian TR-nya itu berupa garis positif dari titik 0 itu, naik ke kanan. Semakin banyak key yang terjual, maka TR-nya semakin ke kanan terus seperti itu. Ini kurva penerimaan pada pasar persaingan sempurna. Ya, kemudian bagaimana dengan tabelnya ini dalam angka-angka. Ini kalau secara dalam angka, ya ini kita juga bisa mengenali, oh ini pasar persaingan sempurna. Ya, jadi ini ada Q itu jumlah produksi, ada P itu harga, price, ya. TR, AR, MR. Perhatikan sesuai dengan kurva tadi, P sama dengan AR sama dengan MR ini pada angka sama 150. Kalau digambarkan berupa garis horizontal. Kemudian untuk TR terus bertambah ke kanan, terus semakin banyak Q, semakin besar juga TR-nya. Ya, ini pasar persaingan sempurna, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk pasar yang kedua, yaitu pasar monopoli. Ya. Pasar monopoli ini ciri-cirinya perhatikan. Jadi pasar monopoli dan persaingan sempurna ini ini bentuk struktur atau bentuk pasar yang ekstrim. Jadi ini maksudnya kalau pasar monopoli itu hanya ada satu produsen atau penjual, kalau persaingan sempurna banyak. Ya, jadi di titik ibaratnya kalau kita gambarkan sebuah garis ini
monopoli ini pada titik A, kemudian persaingan pada titik Z, ya, jadi pada ujung-ujungnya, nah, seperti itu. Nanti di tengah-tengahnya itu oligopoli dan persaingan monopolistis. Ya. Nah kalau kesini kembali sini, monopoli ini ciri-cirinya hanya ada satu produsen, ada satu, mono itu artinya satu, ya. Maka produsen atau penjual bertindak sebagai price maker, sebagai penentu harga. Jadi dialah yang menentukan, yang berkuasa menentukan harga. Kemudian tidak ada barang pengganti yang mirip, tidak ada barang substitusi, ada hambatan memasuki pasar, ada hambatan. Ya, hambatan ini yang merupakan sebab timbulnya monopoli. Karena ada hambatan, maka di pasar hanya ada satu produsen tadi. Ya, apa hambatannya? Ya, ini tidak lain adalah sebab timbulnya monopoli karena menguasai sumber daya yang unik, kemudian menikmati skala ekonomis. Produsen itu menikmati skala ekonomis yang disebut sebagai monopoli alamiah. Jadi kalau skala ekonomis ini sulit ditiru atau dimasuki oleh produsen baru, pemain baru dalam pasar. Jadi untuk mendapatkan skala ekonomis ini kan perlu perlu waktu. Jadi harus produksi yang perusahaan atau industri yang sudah mapan, kan ini sudah efisien. Nah, berarti kita akan mendapatkan ekonomis. Nah, untuk mendapatkan efisiensi dalam kegiatan produksi ini kan kalau pemain baru ini sulit, kan seperti itu, atau butuh waktu. Maka ini disebut sebagai hambatan atau monopoli alamiah. Ya, kemudian ada peraturan pemerintah. Nah, itu pemerintah memberikan hak paten pada produsen tertentu. Nah, sekarang bagaimana pola penerimaannya? Ini. Jadi pola penerimaan nanti kurva-kurva AR, MR dan TR. Ini. Jadi untuk lebih jelasnya digambarkan dalam kurva penerimaan seperti ini ya. Coba perhatikan ini. Nah, ini langsung ke kurvanya. Nah, jadi maka tadi di muka saya sampaikan, jadi dengan melihat bentuk dari kurva penerimaan, kita bisa mengenali atau mengidentifikasi struktur pasarnya. Oh, ini berarti ini kalau kurva penerimaan seperti ini pasar monopoli. Seperti itu. Ya. Jadi kurvanya kan berbeda dengan yang di persaingan sempurna tadi. Nah, kemudian begitu juga ini nanti akan dijelaskan dalam perkuliahan ya. Kemudian ini produksi, ini kurva penerimaan, produksi dan penjualan dalam angka atau dalam tabel seperti tadi. Jadi kalau kurva tadi kalau digambarkan, kalau dinyatakan dalam angka ini seperti ini. Jadi angka ini kalau digambarkan itu bentuknya seperti kurva tadi, maksudnya itu. Ini jadi berbeda, jadi karena sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki dari bentuk masing-masing bentuk pasar. Ya, sekarang kita lanjut ke bentuk pasar yang ketiga, yaitu oligopoli. Ya, ini. Ya, jadi bentuk pasar yang di tengah-tengah, kalau yang monopoli dan persaingan sempurna, kalau di monopoli itu ibaratnya kalau di sebuah garis ini di ujung yang paling kiri, kalau persaingan sempurna ujung paling kanan. Dan ini di tengahnya ada oligopoli dan persaingan monopolistis. Ya, jadi maka oligopoli, kalau monopoli dan persaingan sempurna ini bentuk pasar yang ekstrim, ya, yang ekstrim, maksudnya sudah sulit atau bahkan tidak dijumpai dalam praktek, itu hanya ada dalam teori. Kalau oligopoli dan persaingan monopolistis ini yang dijumpai dalam praktek atau dalam realitas. Nah, ini sekarang kita ke oligopoli. Ciri-cirinya terdapat beberapa produsen, jadi beberapa itu berarti tidak banyak. Beberapa, tetapi ini produsen-produsen besar ya, perusahaan-perusahaan besar. Produknya standar atau berbeda corak, kemudian kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah,
ada kalanya tangguh atau kuat. Kemudian dalam oligopoli perlu melakukan promosi, ya, perlu beriklan atau melakukan promosi yang agresif. Di pasar oligopoli ini firma itu perusahaan dapat bekerja sama dalam menentukan harga dan produksi atau berkompetisi secara bebas. Jadi karena jumlahnya beberapa tadi tidak banyak, tapi pemain atau perusahaan besar, maka mereka bisa membentuk kerjasama, membentuk semacam asosiasi gitu. Asosiasi produsen otomotif, perusahaan baja dan sebagainya. Yang jumlah perusahaan besar tapi jumlahnya tidak banyak, atau bersaing secara bebas. Ini. Kemudian apabila perusahaan itu tidak melakukan kerjasama atau bersaing bebas, sifat hubungan firma-firma yang tidak melakukan kerjasama atau berkompetisi bebas, ini kurvanya nanti kurva permintaannya itu terpatah. Ya. Jadi apabila suatu perusahaan menurunkan harga, maka akan diikuti oleh perusahaan yang lain. Sebaliknya bila suatu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan ikut-ikutan menaikkan harga. Maka kurvanya terpatah seperti ini, Kinkade demand curve. Ini sebagai akibat sifat hubungan tadi. Ya, seperti ini, kurva Kinkade demand curve. Nah, maka dengan melihat kurva MR ini ya, ada tadi D1 itu termasuk AR-nya ya D melekat di D ini. Ini pasar oligopoli. Ya, jadi ini bentuk Kinkade demand curve ini hanya ada dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan bersaing secara bebas atau tidak melakukan kerjasama. Ini ya, nanti akan dijelaskan dalam perkuliahan ya lebih lanjut nanti. Kemudian kita langsung ke bentuk pasar yang terakhir, yaitu persaingan monopolistis. Nah, ini yang di sisi sebelah kanan oligopoli, jumlah produsennya ini juga banyak. Jadi persaingan monopolistis ini kombinasi dari monopoli dan persaingan sempurna, maka namanya persaingan monopolistis. Ini juga yang banyak dijumpai dalam realitas. Jadi realitas bisnis atau persaingan bisnis saat ini ya bentuk pasarnya adalah persaingan monopolistis ini. Dan ciri-cirinya perhatikan, terdapat banyak produsen, kemudian produknya heterogen atau differentiated product. Ini konsumen membedakan, melihat siapa produsen atau penjual dari produk tersebut. Ya. Kemudian bisa mempengaruhi harga produsen sebagai price maker, ya, tidak sebagai price taker, sebagai price maker. Kemudian mudah memasuki industri atau memasuki pasar. Kemudian kompetisi yang agresif dalam advertensi. Jadi karena konsumen itu membedakan, melihat produk itu siapa produsennya, siapa penjualnya, maka produsen harus melakukan promosi, melakukan advertensi atau beriklan secara agresif. Jadi untuk mengenalkan produknya, ini kan konsumen agar produknya dikenal kan perusahaan itu harus beriklan. Kalau konsumen mengenal, maka dia nanti akan memutuskan untuk membeli, ada peluang untuk membeli produk tadi, seperti itu. Maka harus persaingan dalam iklan ini sangat ketat atau sangat agresif, harus beriklan secara agresif. Ya, kemudian kurva permintaannya sangat elastis itu sangat landai. Artinya apabila harga naik, penjualan akan sangat berkurang, apabila harga turun, penjualan sangat bertambah. Nah, kemudian bagaimana bentuk kurva penerimaannya seperti ini. Ya, perhatikan. Maka dengan melihat kurva penerimaan ini, kita mengenali bentuk pasarnya. Nah, inilah bentuk kurva penerimaan dalam pasar persaingan monopolistis. Jadi kurva D-nya itu landai, kemudian MR di bawahnya juga agak landai, kemudian TR-nya tidak garis lurus tapi agak melengkung ke kanan. Ini.
melambat kemudian. Ya, demikian materi tentang struktur pasar ya secara garis besar, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistis. Ya, demikian saya akhiri untuk materi tentang struktur pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.